Baik, kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu tentang penamaan alkena bercabang. Di sini tampilkan dua struktur senyawa alkena. Kenapa kita langsung bisa menyimpulkan ini adalah alkena? Karena di dalam kedua struktur ini terlihat dengan jelas bahwa di dalamnya terdapat ikatan kovalen rangkap 2. Ya, jadi dengan adanya ikatan kovalen rangkap 2 ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah senyawa alkena. Penamaan untuk rantai bercabang ini sama dengan alkana langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan rantai induk. Namun harus diingat bahwa rantai induk alkena adalah rantai induk paling panjang dan mengandung ikatan kovalen rangkap 2. Kalau alkana, ikatan rantai induknya adalah rantai induk paling panjang. Sementara alkena sekali lagi rantai induk adalah rantai karbon paling panjang dan mempunyai ikatan rangkap 2. Dengan demikian, maka ikatan rangkap 2 ini harus termasuk ke dalam rantai induk. Maka kita memulai menghitungnya dari sini, dari bawah sini. 1, 2, 3, 4. Dari bawah ke kiri ternyata berjumlah 4 untuk C-nya. Sementara kalau dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke atas juga 6 ya. Jadi dengan demikian maka induknya adalah dari bawah ke kanan yang berjumlah 6C. Ya, harus diingat nih, sekilas bahwa ini bukan terpanjang. Karena apa? Karena dari kiri ke kanan sebenarnya lebih panjang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7C dari kiri ke kanan. Tapi dari kiri ke kanan ini tidak mengikuti atau tidak mengikat, tidak mengandung ikatan rangkap 2 ini. Jadi dari kiri ke kanan walaupun lebih panjang itu bukan rantai induk. Yang kedua, kita lagi-lagi tinggal mengikutkan rangkap 2-nya sebagai rantai induk. Dari mulai atas berarti kita memulainya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas ke kiri itu berjumlah 5C. Dari atas ke kanan kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas ke kanan berjumlah 5 C-nya. Dari atas ke bawah jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dari atas ke bawah jumlah C-nya ada 7 karena di sini ada 3C dalam C3H7. Maka rantai induknya adalah seperti ini. Ya, rantai induknya adalah yang ke bawah seperti ini. Karena dari atas ke bawah jumlah C-nya adalah 7, lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Ya, itu adalah langkah pertama menentukan rantai induk. Oke, selanjutnya ini adalah rantai induknya tadi yang sudah kita bikin ya, seperti ini. Langkah kedua adalah memberikan nomor terhadap rantai induk. Penomoran rantai induk alkena itu dimulai dari ujung paling dekat dengan ena atau dengan rangkap 2. Otomatis maka kita harus memilih ujung yang paling dekat ketemu dengan rangkap 2. Ada 2 ujung, kiri dan kanan atau bawah dan kanan. Dari bawah 1 langsung ketemu dengan rangkap. Sementara kalau dari kanan 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu dengan rangkap. Dengan demikian nomor 1 untuk rantai untuk alkena yang pertama ini adanya di C paling bawah. Yaitu nomor 1-nya dan seterusnya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Berikutnya untuk yang kedua. Patokannya sama dengan yang tadi bahwa penomoran dimulai dari dekat ena atau dari dekat rangkap 2. Maka kita punya 2 ujung, atas dan bawah. Maka dari atas nomor 1 langsung ketemu dengan ena. Maka dipastikan nomor 1-nya ada di atas. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, 6, dan 7. Ada di C3H7. Ya, itu adalah penomoran daripada rantai induknya. Oke, selanjutnya. Nah, ini hasilnya adalah hasil penomorannya sudah 1, 2, sampai 6 di kanan. Kemudian yang kedua satunya di atas, 5, 6, 7-nya ada 5, 6 dan 7-nya ada di bagian bawah. Itu hasil penomorannya.
Kemudian yang ketiga langkahnya adalah menentukan cabang atau alkil. Kita lihat yang keluar dari induk alkena ini ada dua. Yang pertama adalah CH3. Yang kedua adalah CH2CH3. Jadi kita simpulkan bahwa dalam alkena yang pertama ini ada dua cabang, yaitu cabang metil dan cabang etil. Cabang metil di nomor 5 dan cabang etil di nomor 2. Sementara untuk struktur yang kedua, kita bisa lihat juga di sini ternyata juga ada dua cabang, yaitu cabang metil di nomor 4, ya, cabang metil nomor 4 dan cabang etil di nomor 3. Jadi untuk alkena dua-duanya ini mempunyai dua cabang, yaitu cabang metil dan etil. Ya. Ini adalah cabang etil C2H5, ini cabang metil, dan yang berikutnya cabang metil dan cabang etil. Ya. Penamaan sama seperti alkana, nama cabangnya dulu yang disebutkan. Di sini ada etil dan metil, maka etil yang disebutkan terlebih dahulu. Bukan karena nomor 2-nya, tapi karena alfabet E-nya dibandingkan dengan M. Ya. Jadi penamaannya dimulai dari 2 etil. Sekali lagi, 2 etil artinya ada cabang etil di C nomor 2. Kemudian yang berikutnya adalah 5 metil. Ada cabang metil di C nomor 5. Jadi nama cabangnya adalah 2 etil, 5 metil, kemudian nama induknya harus menyebutkan posisi rangkap 2. Rangkap 2-nya ada di C nomor 1, sehingga nama induknya adalah 1 heksena. Sehingga nama lengkap dari struktur senyawa alkena ini adalah 2 etil, 5 metil, 1 heksena. Artinya ada cabang etil di C nomor 2, cabang metil di C nomor 5, dan heksena dengan ikatan rangkap 2 ada di C nomor 1. Itu nama alkena yang pertama. Yang kedua, ada cabang metil di C nomor 4 dan cabang etil di C nomor 3. Maka etil yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu 3 etil, 4 metil, 1 heptena. Heptena dari 7C dan nomor 1 ini menunjukkan bahwa rangkapnya ada di C nomor 1. Ya, jadi nama alkena yang kedua ini adalah 3 etil, 4 metil, 1 heptena. Itu adalah contoh untuk alkena bercabang. Berikutnya, untuk alkuna. Langkah-langkahnya sama, yaitu yang pertama, menentukan rantai induk. Rantai induk adalah rantai C paling panjang dan mengandung una atau mengandung ikatan rangkap 3. Maka bisa kita lihat dengan simpel, ini harus termasuk kepada rantai induk. Maka rantai induknya bisa kita mulai penghitungannya dari ujung kanan sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lurus 6. Ke atas juga 6, ke bawah juga 6. Maka ini tidak masalah. Kita tentukan saja yang paling mudah, yang lurus sebagai rantai induknya. Ada 6C. Oke. Itu induknya. Kemudian yang kedua, kita lihat ada ikatan rangkap 2 di tengah sini. Kita tinggal hitung C paling panjang melalui ikatan rangkap 3 ini. Ya. Jadi kita harus melalui ikatan rangkap 3 ini menghitung C paling panjangnya. Dari kiri ke kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kiri ke kanan ada 5, dari bawah ke kanan juga ada 5. Dari kiri ke bawah. Sekarang perhatikan dari kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata dari kiri ke bawah ada 7. Tadi dari kiri ke kanan ada 6. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa induknya adalah seperti ini. Ya, rantai induknya seperti ini. Ya. Itu adalah rantai induk untuk alkuna. Dan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah induknya lurus, yang ini berbelok ke bawah, ya. Oke. Berikutnya yang kedua, langkahnya adalah menomori rantai induk. Sama dengan alkena, penomoran dimulai dari ujung paling dekat dengan rangkap 3. Maka kita bisa lihat ujung kiri apakah ujung kanan nomor 1-nya.
tentu saja kita harus memilih nomor satunya ada di ujung kanan. Karena apa? Karena lebih dekat kepada rangkap tiganya, ya. Bukan dari kiri, ya, bukan dari kiri, tapi harus dari kanan karena lebih dekat kepada rantai atau kepada rangkap tiganya. Bagaimana yang berikutnya? Yang kedua, kita cek dari ujung kiri. Dari ujung kiri kita akan ketemu rangkap 2 di nomor berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Ketemu ikatan rangkap 3 di nomor 3. Sementara kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. Maka ini nomor satunya harus di ujung kiri karena lebih dekat kepada rangkap 3-nya, ya. Itu hasil penomorannya. Sekali lagi nomor satunya di kanan dan nomor 6-nya itu ada di kiri. Sementara yang bawah nomor satunya di kiri, nomor 7-nya ada di bawah, ya. Langkah ketiga yaitu menentukan cabang. Kita lihat di sini ada 2 cabang, yaitu cabang metil dan cabang metil. Dua-duanya di nomor 5, ya. Ada 2 cabang di sini. Ada cabang metil dan metil di nomor 5 dan di nomor 5. Berikutnya yang ini ada 2 cabang juga, yaitu cabang metil di nomor 2 dan juga cabang metil di nomor 5. Ya, sekali lagi ini cabangnya ada 2, yang sama jenisnya itu yaitu cabang metil. Oke. Itu adalah penentuan cabang atau alkil. Berikutnya adalah pemberian nama. Karena cabangnya sama, maka disingkat. Ada 2 metil, maka disingkat menjadi dimetil. Penomorannya disebutkan 2 kali walaupun nomornya sama, ya. Jadi namanya adalah 5,5 dimetil. Artinya ada 2 metil di nomor 5, ya, di C nomor 5 dan C nomor 5. Oke, itu nama cabangnya. Dan nama induknya adalah 2 heksuna. Angka 2 ini menunjukkan ikatan rangkap 3-nya ada di C nomor 2. Nama lengkapnya sekali lagi adalah 5,5 dimetil 2 heksuna. Struktur yang berikutnya, ada cabang metil berjumlah 2, maka disingkat lagi-lagi menjadi dimetil. Di manakah 2 metil tersebut? Di C nomor 2 dan di C nomor 5, sehingga namanya adalah 2,5 dimetil. Induknya 3 heptuna. Angka 3 menunjukkan rangkap 3-nya ada di C nomor 3. Ya, demikian contoh-contoh bagaimana memberikan nama senyawa kepada alkana, alkena, altuna, baik yang lurus maupun yang bercabang. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan setelah ini kalian akan Bapak berikan latihan untuk tugas, dan pengerjaan tugas ini tidak perlu harus selesai sekarang, tapi Bapak tunggu dengan tenggat waktu yang akan Bapak sebutkan pada tugas tersebut. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.